Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah dari S1 Manajemen. Kali ini saya akan membahas kenaikan harga pangan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Bisnis mengenai elastisitas dan aplikasinya. Jadi di Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tepatnya bulan April lalu, ada kenaikan harga pada 3 bahan pokok, yakni gula, beras, dan daging sapi. Bahkan gula ini mencapai di harga 17.000, dan ini pertama kalinya dalam sejarah menurut IKA PPI. Dan sebelumnya infonya IKA PPI telah memberikan solusi kepada pemerintah agar memberikan subsidi kepada pedagang, yakni berupa daging kerbau dan beras yang diimpor oleh Bulog didistribusikan kepada pedagang. Selain itu, komoditas lain juga yang mengalami kenaikan, yakni minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, ayam, telur, dan buah-buahan. Dan selanjutnya dari pemerintah sendiri, Bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menyampaikan dalam program Detik Pagi bahwa harga pangan menjelang Lebaran tahun ini stabil karena barang di pasar selalu ada kapanpun serta adanya pasar murah. Dan berdasarkan laman SP2KP atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok dari Kemendak, terlampir perbandingannya di hari Lebaran dan H-7 sebelum Lebaran. Nah, di situ tertulis yang gula itu tidak ada kenaikan harganya tidak signifikan, hanya Rp100, dan harga daging sapi itu ada kenaikan sebesar 11.300. Nah, lanjut ke pembahasan analisis positif. Jadi dari info yang saya dapat adalah terjadi perbedaan data antara data IKA PPI dan Kementerian Perdagangan. Jadi dari data yang di IKA PPI di pasar itu harga ada kenaikan di harga harga gula itu ada kenaikan menjadi 17.000, sedangkan data di Kemendak itu hanya sampai 14.500. Kemudian faktor yang menyebabkan kenaikan harga ini juga bisa dipicu karena euforia dari masyarakat setelah 3 kali tidak diperbolehkan mudik, ada larangan mudik karena masa pandemi. Kemudian selain itu kenaikan harga daging sapi juga ini bisa disebabkan karena relatif di masyarakat daging sapi itu adalah nilainya lebih mewah daripada daging ayam maupun daging ikan, sehingga setelah 3 kali di Lebaran dilarang, masyarakat cenderung akan memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga, menyuguhkan sesuatu yang lebih kepada keluarga, kepada tetangga maupun kepada kerabat lainnya. Kemudian secara harga ini terkontrol karena kestabilan suplai bahan serta adanya kompetitor seperti yang disampaikan Pak Mendak, yakni dalam hal ini adalah pasar murah. Nah, analis normatif yang pertama perlu adanya perbaikan dalam pengambilan data yang dilakukan oleh SP2KP, seperti yang tadi ada perbedaan data antara yang di pasar dengan yang ada di laman web. Kemudian perlu melakukan perencanaan yang matang dalam penanganan harga pangan, terutama dalam momen-momen tertentu seperti momen Ramadan maupun momen Lebaran. Nah, ini bisa dengan cara berkolaborasi dengan peternakan lokal agar bisa, dan juga kolaborasi dengan institusi terkait. Dalam hal ini mungkin peternakan, ya, dinas peternakan. Jadi bisa mendetailkan kira-kira berapa dari data di tahun-tahun sebelumnya kebutuhan pangan, komoditas pangan tertentu. Terutama dalam hal ini karena 3 kali Lebaran dilarang, tentu ada kelonjakan permintaan karena euforia yang diperbolehkan mudik di tahun ini, seperti itu. Dan juga bisa mencari opsi barang substitusi seperti daging itu tadi disubstitusi menjadi kerbau agar mengkontrol harga, dan juga perlu ditambahkan lagi adanya kompetitor di pasar agar harga terkontrol, jadi pedagang tidak terlalu naik karena ada kompetisi harga di situ. Dan yang terakhir ada ekspansi pasar murah di berbagai daerah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, agar adanya kompetitor dalam harga pasar, seperti itu. Dan dari berita ini kami mengambil beberapa referensi. Yang pertama di Liputan 6, di web Liputan 6, kemudian di web detik.com, serta dari website resmi SP2KP Kemendak. Cukup sekian, saya Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.